Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-temanku semuanya. Welcome back to my channel. Selamat berjumpa kembali tentunya di channel ini. Kali ini kita akan membahas beberapa informasi berita olahraga untuk hari ini teman-teman, yaitu dengan pembahasan yang sangat menarik sekali untuk hari ini yang akan kita bahas. Dan jangan lupa tinggalkan jejak dengan cara berkomentar di video ini tentunya. Pembahasan yang akan kita bahas untuk hari ini yaitu adalah Chelsea segera dapatkan gelandang Brinton alternatif setelah Xabi Simons gagal. Itu pembahasan kita untuk hari ini. Jangan lupa tinggalkan jejak dengan cara berkomentar di video ini. Dari beberapa informasi berita olahraga yang beredar juga tentunya ya teman-teman ya, bahwa yaitu Chelsea dikabarkan semakin dekat untuk menyelesaikan yaitu transfer pinjaman Fu Chundo tersebut, yaitu dari Brinton ya. Tentunya adalah sebuah kesepakatan yang mungkin muncul setelah upaya mereka mendatangkan Xabi Simons dari RB Leipzig gagal. Ya, sejak awal jeda transfer Simons yaitu menjadi target utama Chelsea, namun Tottenham Hotspur lebih dahulu untuk mengamankan gelandang Belanda itu dengan harga 51,8 juta pound sterling, yaitu setelah bermain bersedia pindah ke London Utara. Dan kegagalan untuk merekrut Simons membuat Chelsea untuk menyelesaikan strategi klub kini naruh perhatian pada yang musim yang lalu dipinjamkan ke Leicester City. Namun dari informasi berita yang beredar juga bahwa sebuah kesepakatan pinjaman antara Chelsea dan Bouk Note yaitu sudah hampir tuntas. Sekarang pembicaraan fokus pada perencanaan yang mungkin dengan Brinton ya, tentunya untuk masa peminjaman 1 musim penuh ya. Dan untuk jejak dari karir ya dari Fu Kudo yaitu dari pemain ini juga, yaitu Fukudo hampir saja bergabung dengan Leeds United pada musim panas yang lalu, dan ia bahkan dijadwalkan menjalani tes medis setelah akhirnya Brinton menahan pemain agar tetap berada di Inggris untuk status home grow pada Januari. Yaitu pemain asal Argentina itu resmi bergabung dengan Brinton pada Januari 2023 dari Rio, yaitu serentak dalam 50 penampilan dan ia berhasil mencetak 50 gol, yaitu sebelum yang dipinjamkan Leicester City. Dan selain dari kiprah dari klub yang juga mencatat 2 penampilan untuk tim nasional Argentina, yaitu hasil ini sangat menegaskan potensinya sebagai talenta muda untuk menjanjikan di lini serang Chelsea. Untuk kolaborasi juga ya tentunya ya teman-teman ya, untuk dari Chelsea dan Brinton sendiri yaitu adalah kedatangan Bouk Note, yaitu telah melanjutkan tren transfer pemain Brinton ke Chelsea, yaitu sebelumnya pemain tersebut adalah Joa dan Robert Sanders dan Max Cucurella juga untuk menyerang ke Stamford Bridge tersebut teman-teman. Dan untuk yang berikutnya yaitu adalah sebuah dari manajemen dari Graham Potter, yaitu memiliki sebuah pengalaman untuk menangani ya tentunya banyak pemain dari Brinton sebelum bergabung ke Chelsea sejak era sebuah kepemilikan Bluco tersebut. Total pengeluaran klub tersebut diperkirakan menjadi 287 pound sterling untuk transfer pemain dan staf dari Brinton tentunya. Untuk pinjaman yaitu telah menunjukkan hubungan dari strategi untuk berkelanjutan antara kedua klub tersebut, dan Chelsea juga memanfaatkan jaringan ini untuk mendatangkan pemain muda yang telah terbukti dan mampu bersaing di lini Inggris teman-teman, dan di Liga Inggris juga. Dan untuk yang berikutnya yaitu adalah strategi dari transfer Chelsea sendiri. Dari informasi berita olahraga yang beredar juga bahwa Chelsea telah memantau Alejandro Garnacho dari Manchester United, dan klub harus memastikan keseimbangan finansial sebelum jeda transfer ditutup pada hari Senin mendatang agar tidak dikenakan sanksi UEFA. Dan Chelsea juga terus menyesuaikan strategi di pasar transfer dan fokus untuk utama
itu tetap pada pemain yang didapatkan langsung memberikan kontribusi yang sangat signifikan di Premier League juga maupun di Liga Champions. Untuk kehadiran dari pemain tersebut diharapkan bisa menambahkan opsi serangan dari Chelsea, kecepatan dan kreativitas di lini tengah dan sayap diyakini bisa menjadi senjata baru The Blue tersebut. Untuk yang berikutnya pembahasan yang akan kita bahas, kita masuk ke dalam pembahasan hiburan kita untuk hari ini. Dan jika pembahasan ini menarik ya kawan-kawanku semuanya, silahkan tinggalkan jejak dengan cara berkomentar di video ini tersebut ya, video ini juga tentunya. Yaitu pembahasan yang berikutnya yaitu adalah nomor punggung yang bisa dipakai Alejandro Garnacho jika gabung bakal pilih ya. Jika dia bergabung ke Chelsea bakal pilih nomor 49. Apakah artinya? Mari kita bahas juga. Ya, bahwa dari sebuah kepindahan dari Manchester United itu tampaknya menjadi pilihan yang paling realistis bagi Alejandro Garnacho setelah menjalani musim 2024-2025 yang penuh dengan kekecewaan di Old Trafford. Winger asal Argentina itu segera pindah ke Chelsea. Situasi Garnacho di United memang tidak menguntungkan. Ruben Amorim yang sedang berada dalam tekanan kabarnya ia tak lagi membutuhkan tenaga, yaitu sehingga sang pemain harus meninggalkan klub yang selama ini membesarkan namanya. Untuk kondisi tersebut, ia memang menambahkan panjang daftar lulusan Akademi Setan Merah yang hengkang tanpa benar-benar mendapatkan sebuah kesepakatan reguler. Meskipun belum tercapai status bintang besar, yaitu Garnacho memiliki kualitas dan ambisi untuk bersaing di level tertinggi. Baik itu dari sebuah tantangan terbarunya kini adalah membuktikan dari bersama The Blue tersebut, termasuk soal nomor punggung yang akan ia kenakan di Stamford Bridge tersebut. Yaitu dalam riwayat nomor punggung Alejandro Garnacho, yaitu nama Garnacho pertama kali menguat di Manchester United saat mengenakan nomor punggung 49. Dan angka itu juga melekat pada dirinya pada tim U21 hingga awal 2022 sampai 2023, yaitu sebelum ia lebih sering dipanggil ke tim utama. Sebelumnya, ketika menjalani debut senior, Garnacho sempat memakai nomor punggung 75, teman-teman. Dan untuk di level akademi penuh, pemain yang berusia 21 tahun itu kerap mengganti nomor punggung mengganti nomor ya, tentunya kerap berganti nomor, dan ia pernah mengenakan nomor 11, 12, 14, 15 hingga 91 ketika memperkuat tim U18 dan U23. Baik itu dari menjelang musim 2023-2024, Garnacho kemudian memilih nomor punggung 17 dan angka itu telah menegaskan bahwa statusnya sebagai pemain penting dari skuad utama. Saat perkuat tim Argentina, ia pun memakai nomor punggung 17 dan 28. Dan untuk yang berikutnya jangan lupa saksikan dari pertandingan yang yang berikutnya ya, tentunya yaitu adalah Manchester United akan bertemu Burnley yaitu pada tanggal 30 Agustus 2025 yaitu jam 9 malam waktu Indonesia Barat, terutama di Indonesia tentunya. Baik ya, untuk pembahasan yang berikutnya adalah pilihan nomor punggung di Chelsea ya. Yaitu mungkin ya, ini rumor juga ya teman-teman, dan Chelsea juga dikenalkan sebagai Chelsea dikenal sebagai skuad Chelsea dikenal memiliki skuad besar yang banyak nomor punggungnya juga yang sudah terpakai. Meskipun begitu, Garnacho tetap memiliki sejumlah opsi. Namun ikoniknya seperti 7 dan 11 ya saat ini sudah dimiliki oleh Pedro dan James ya, tentunya Jami. Yaitu sementara nomor 17 yang identik dengan nomor punggungnya di Manchester United kini dipakai oleh Andrei Santos, teman-teman. Andrei Santos ya untuk namanya. Dan meskipun begitu ada beberapa peluang baru, yaitu untuk peluang yang lainnya ya, yaitu yang bisa dipertimbangkan. Dan nomor 18 kemungkinan besar akan kosong untuk menyusul kepindahannya, yaitu ke AC Milan juga ya, untuk pemain dari Christopher
Nku ya, tentunya Nkuku ya, tentunya ke AC Milan ya teman-teman. Dan selain itu masih ada nomor 16, 19, 22, 26 dan 28 yang tersedia. Jika ingin bernostalgia dengan awal karirnya, Garnacho juga bisa kembali memilih nomor punggung 49 ya, untuk angka yang pernah menjadi simbol perjalanan karirnya awal di Old Trafford. Penuh harapan dan ambisi sangat besar. Untuk yang berikutnya, untuk pembahasan yang berikutnya, segmen hiburan juga ya teman-teman, yaitu adalah klub pertama kumpulan semua gelar UEFA, Chelsea dapat penghargaan spesial. Ya, apakah penghargaannya? Mari kita bahas. Ya, Chelsea kerap menoreh prestasi yang sangat bersejarah di panggung sepak bola Eropa sebelum dia mendapat undian fase Liga Champions 2025-2026 ini. Untuk klub asal London tersebut untuk dianugerahkan tentunya untuk penghargaan yang sangat spesial sekali, yaitu dari UEFA, karena dia sukses menaklukkan seluruh turnamen resmi yang pernah digelarkan badan sepak bola Eropa tersebut tentunya. Dan untuk yang berikutnya adalah trofi istimewa tersebut diserahkan langsung oleh Presiden UEFA, Alexander Ceferin ya, Ceferin, yaitu sebagai bentuk apresiasi dari keberhasilan The Blue meraih Liga Champions Liga Eropa serta ya yang terbaru adalah UEFA Conference League ya tentunya ya. Yaitu adalah kondisi gelar Chelsea yang juga dihadapi dengan Piala Super Eropa, Piala Winner, yaitu yang kini sudah dihentikan hingga UEFA, yaitu dia telah menegaskan bahwa pencapaian ini hampir mustahil didatangi klub lain di masa mendatang teman-teman. Untuk yang berikutnya adalah kembalinya ke kompetensi tertinggi. Musim ini Chelsea kembali berlaga di ajang yang paling prestisius Eropa setelah absen sejak disingkirkan Real Madrid pada seperempat final Liga Champions 2022-2023. Yaitu mereka pun tak tampil dengan status juara Piala Dunia antar klub 2025. Hasil undian telah mendapatkan Chelsea di grup yang berat ya, yaitu bersama sejumlah tim besar The Blue, bahkan bersua raksasa Eropa seperti Barcelona dan Bayern Munchen. Selain itu mereka juga menghadapi juara Serie A Napoli untuk penguasaan dari Eredivisie, Ajax Amsterdam hingga tim kejutan asal Siprus Paros tersebut ya. Hingga tim kejutan asal Siprus Paros juga teman-teman ya. Itu pembahasan kita untuk hari ini juga ya teman-teman ya. Jika ada saya salah kata nantinya saya mohon maaf saja, dan anggaplah itu semua yang saya sampaikan adalah merupakan sebuah hiburan semata saja. Saya akhiri dengan mengucapkan assalamualaikum ya warahmatullahi wabarakatuh.